Pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa intensif Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Status hukum Nurdin dan 5 orang lainnya akan diumumkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa intensif Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selain Nurdin, 5 orang lainnya yang terdiri dari sejumlah pejabat Pemprov Sulawesi Selatan dan pihak swasta juga masih diperiksa. KPK akan mengumumkan status hukum ke-6 orang ini dalam waktu 1 kali 24 jam. Sementara itu, juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan, Veronica Muniaga, membantah Nurdin Abdullah terlibat operasi tangkap tangan KPK, melainkan hanya dimintai keterangan. Jadi Bapak Gubernur Sulsel sejauh ini tidak terlibat yang namanya proses atau operasi tangkap tangan, melainkan dijemput secara baik di rumah jabatan gubernur pada dini hari ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga. Meskipun belum mengetahui penyebab dijemputnya, sekali lagi secara baik, namun Bapak Gubernur sebagai warga negara yang baik mengikuti prosedur yang ada, mengingat bahwa berdasarkan keterangan dari petugas KPK yang datang, bahwa beliau hanya ingin dimintai keterangan sebagai saksi. Nurdin Abdullah ditangkap di rumah dinasnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat malam tadi. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menyita uang miliaran rupiah. Menurut pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, penangkapan terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui suasana pemeriksaan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pasca operasi tangkap tangan, kita akan terhubung dengan reporter Revika Sibarani langsung dari Gedung KPK Jakarta. Revika, ada perkembangan terbaru apa hari ini? Ya, Davi, Anissa, dan pemirsa, hingga sore hari ini tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang tiba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 9.45 pagi tadi bersama dengan 5 orang lainnya, terdiri dari 4 orang staf di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan, diantaranya adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum yakni Edi Rahmat, kemudian juga 2 orang supir dan 1 orang ajudan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara untuk 1 orang lainnya ini diketahui merupakan pihak swasta yang diketahui merupakan seorang kontraktor bernama Agung Sucipto. Ke-6 orang ini diperiksa pada hari ini oleh tim penyidik KPK setelah dijemput oleh tim KPK pada Jumat malam kemarin dan tiba di Bandara Jakarta pada pukul 6 pagi tadi. Pihak dari juru bicara KPK, Ali Fikri, belum menyampaikan secara pasti terkait kasus atau perkara apa yang melibatkan ke-6 orang tersebut. Namun diketahui mereka terlibat dalam proyek infrastruktur jalan karena memang diketahui untuk kontraktor dari pihak swasta yakni Agung Sucipto ini merupakan pemilik dari PT Agung Perdana Bulukumba dan juga telah menjadi pemenang sejumlah tender di Sulawesi Selatan. Pagi tadi kami melihat selain tim KPK yang mendampingi ke-6 orang tersebut, juga ke-6 orang tersebut didampingi oleh tim Polda dari Sulawesi Selatan, yakni dari tim Gegana, dan juga tim KPK kami melihat membawa 1 buah koper dan juga 1 buah ransel yang diketahui berisi 1 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui terkait keterangan pers dari pimpinan KPK, kami masih menunggu untuk konversi yang akan dilaksanakan diinformasikan malam hari ini atau esok pagi. David dan Anissa. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, penangkapan Nurdin Abdullah oleh KPK mengejutkan sejumlah pihak. Selama ini Nurdin dikenal sebagai sosok yang diteladani. Untuk kesekian kali, kepala daerah tersandung kasus korupsi. Kali ini, publik dikejutkan dengan operasi tangkap tangan KPK yang ikut menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.
Nurdin Abdullah lahir di Parepare 7 Februari 1963. Nurdin merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Gubernur yang akrab dipanggil Prof. Nurdin ini menempuh pendidikan S1 Fakultas Pertanian di Universitas Hasanuddin, Master Agrikultur dari Universitas Kyushu Jepang, dan doktor di kampus yang sama. Di jenjang pemerintahan, Nurdin pernah menjabat Bupati Bantaeng selama 2 periode. Kini setelah tersandung kasus hukum, banyak kalangan yang menilai karir politik Nurdin Abdullah tengah di ujung tanduk. Tim Liputan iNews melaporkan.